ketika seleksi CPNS itu ada 3 tahapan biasanya: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Seperti itu. Jadi masa sanggah ini kita bisa melakukan sanggah apabila yang salah itu yang memeriksa. Kalau yang salah kita yang mengunggah tidak bisa. Iya. Beberapa hal yang menjadi penyebab gugur seleksi administrasi itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Maria bisa menemani sahabat religi semua dalam program Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Nah, dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang tips dan triks bagaimana bisa lolos di seleksi CASN. Nah, sekarang saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 2 orang narasumber kita dari Analis SDM Aparatur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Telah hadir bersama kita Bapak Rifki dan Ibu Dina. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu sehat. sehat. Oke. Nah, sekarang ini sedang berlangsung penyelenggaraan CPNS dan CP3K. Iya. Nah, terkait pengalamannya nih, Bapak sama Ibu bisa bantu jelaskan tidak bagaimana bedanya antara CPNS dan CP3K itu? Oke, saya bantu dulu ya. Jadi untuk perbedaan antara CPNS dan CP3K, mungkin saya bantu jelaskannya CPNS. CPNS ini memang program seleksi untuk pegawai negeri sipil. Iya. Ya, pegawai negeri sipil, di mana ini tidak mempersyaratkan pengalaman kerja. Berarti memang pangsa pasarnya itu yang akan masuk dalam CPNS adalah fresh graduate, yang baru lulus, yang sudah punya pengalaman pun boleh, tapi tidak menjadi prasyarat untuk mengikuti seleksi seperti itu. Dan yang bisa mengikuti itu rentangan usianya mulai dari 18 sampai dengan 35 tahun. Seperti itulah kalau untuk yang CPNS. Itu CPNS tadi ya. Iya. Nah, kalau CP3K bagaimana Ibu bisa bantu dijelaskan? Kalau untuk CP3K ini mempersyaratkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Iya. Oke, berarti bagi mereka yang sudah bekerja, bekerja. sudah terdaftar, begitu ya. Iya, bekerja dan terdaftar di khususnya di instansi pemerintah. Berarti Dan minimal usianya 20 tahun sampai dengan 2 tahun sebelum pensiun. Berarti sekitar 56 tahun. Berarti perbedaan dari CPNS sama P3K tadi, CPNS itu batas maksimalnya di umur 35, berarti Iya, itu 35 sudah akhir batas. dari batas umur pendaftaran ya. Iya. Kalau CP3K boleh Lebih dari itu, 35. Oke. Nah, sekarang kita pengen nanya nih, beda seleksinya seperti apa? Apakah CPNS itu dengan CP3K itu seleksinya sama atau ada perbedaan di situ? Ya. Jadi begini, untuk CPNS dan CP3K pasti berbeda ya. Berbeda. Karena CPNS itu dianggap masih belum memiliki pengalaman, berarti memang pasti akan diuji kompetensi dasarnya. Makanya ketika seleksi CPNS itu ada 3 tahapan biasanya: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Seperti itu. Nah, itu di CPNS. Oke, dan kalau dari CP3K bagaimana? Kalau CP3K sama, tetap ada seleksi administrasinya. Iya, ada. Tapi kemudian disebut SKT atau seleksi kompetensi teknis. Teknis. Dan selanjutnya SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan. Oke, berarti yang masuk ke seleksi seleksi apa tadi yang STTT? SKTT, SKTT, kompetensi seleksi teknis tambahan. Itu berarti apakah ada syarat lagi bisa masuk ke seleksi itu atau bagaimana? Tidak, jadi semua yang ikut di SKT itu ikut SKTT juga, karena nanti nilainya akan diakumulasi. Diakumulasi. Iya. Berarti semua yang telah mengikuti SKT boleh mengikuti SKTT. Iya, gitu. betul. Nah, jadi sekarang kita pengen tanya nih, tips lulus administrasi dulu. Nah, sebelumnya Pak Rifki dan Ibu Dina lulus CPNS-nya tahun berapa? Kebetulan kami angkatan yang sama. Angkatan yang sama. Kami ini seleksi administrasi 2019, seleksi SKD dan SKB-nya 2020. Penempatan itu baru dapatnya di 2021 karena waktu itu lagi ada COVID ya, makanya agak ada jeda waktu, Ada jeda waktu. ya untuk proses seleksi seperti itu.
pernah gagal tidak mengikuti seleksi CPNS ini atau langsung lulus sekali mendaftar? Saya dulu pernah pertama kali tes itu di 2014 ketika baru lulus kuliah. Oke. Kebetulan waktu itu ngambil formasinya di perguruan tinggi dan formasinya kebetulan waktu itu cuma satu orang. Ya, satu orang. Jadi gini, tadi tesnya itu gagal karena formasinya hanya satu. Dengan banyaknya pelamar ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin dari sini kita bisa bertanya nih, berarti tentang pemilihan formasi itu tergantung dari hasil seleksi kita nanti ya. Sebenarnya untuk pemilihan formasi itu kita menetapkan dari awal kita mau memilih formasi di mana, penempatan di mana. Enaknya CPNS sekarang itu penempatannya sudah tertera di website CSN, berbeda dengan kami dulu. Kami dulu waktu 2019 itu penempatannya masih kolektif kayak gitu ya, masih belum jelas ini mau ditempatkan di kabupaten kota mana, di seksi mana, itu belum jelas pembagiannya. Enaknya sekarang itu informasinya sudah jelas, jadi bapak ibu yang atau teman-teman yang ingin masuk ikut seleksi bisa tuh pikir-pikir dulu, pastikan bahwa tempat yang akan dipilih itu memang jika nanti bapak ibu itu lulus benar-benar nyaman untuk mengabdi dan bertugas. Jangan sampai karena mengejar agar dapat bisa lulus mengabaikan masalah penempatan. Karena sejauh ini banyak yang mengalami kendala di rumah tangganya, kendala dengan keluarganya karena masalah penempatan ini, seperti itu. Oke, nah sekarang ke Ibu Dina dulu nih. Ibu Dina, kemarin ikutnya di tahun 2019. Iya. Nah ini ikut seleksi pertama kali atau sudah berkali-kali? Yang kedua kali. Yang pertama tahun 2018 2018 daftar formasi di BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, itu kenapa jadi gagal Bu? Bisa dijelaskan di mana letak kegagalannya? Gagalnya ketika SKD. SKD Di bagian TKP kurang 6 poin kalau nggak salah. Oh, kurang 6 poin. Iya. Jadi di situ kita mengutamakan passing grade atau bagaimana? Di passing grade-nya itu yang saya tidak lulus, kurang 6 poin dari passing grade. Oke, siap. Nah, TKP itu apa sih? Tadi udah dibahas sama Ibu Dina, ada TKP. TKP itu apa Ibu? Bisa dijelaskan? TKP itu salah satu dari tes SKD, seleksi kompetensi dasar. TKP itu tes karakteristik pribadi. Oke, jadi apa aja nih? Tadi kan ada TKP nih. Apakah ada tahapan seleksi yang lain di SKD? Jadi ada TIU, inteligensi umum, TKP, dan TWK, tes wawasan kebangsaan. Oke, itu jadi satu kali seleksi aja? Iya, satu kali seleksi. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, banyaknya sekarang para pelamar itu terkendala di tahapan pertama ada administrasi. Banyak yang gagal di seleksi administrasi. Nah, itu kenapa ya Pak? Mungkin ada solusi dari Bapak? Ini ya, selama saya bertugas di kepegawaian, iya, betul. Beberapa hal yang menjadi penyebab gugur seleksi administrasi itu adalah tidak membaca dengan detail pengumuman pembukaan seleksi CSN itu yang diterbitkan oleh instansi. Seperti misalkan dipersyaratkan harus mengunggah ijazah asli, transkrip asli. Ada yang gagal karena yang diunggah ijazah legalisir, transkrip legalisir. Kemudian ada yang gagal dikarenakan salah upload KTP. Mungkin harusnya data pribadi, KTP pribadi terupload KTP pasangan mungkin ya. Karena ya itu sebenarnya mungkin karena kecerobohannya, kealfaan pada pelamarnya. Kemudian ada juga yang perihal data tidak sinkron biasanya antara data di KTP dan nomor kartu di kartu keluarganya tidak sinkron. Nah, sebaiknya sebelum mengikuti seleksi, data-data itu dipastikan dulu sudah benar, datanya sesuai, tidak ada yang tidak sama gitu. Nah, contoh tempat tanggal lahir itu biasanya juga akan jadi masalah di ijazah, di akte kelahiran, di KTP. Kalau tidak sama sebaiknya diperbaiki segera. Iya. Oke, nah
di nih Bu Dina dulu nih ya. Nah sekarang gini, di administrasi saya dengar itu ada masa sanggah. Nah kalau misalnya di awal dia sudah tidak lulus di administrasi, apakah di masa sanggah ini dia bisa memperbaiki? Misalnya seperti upload ijazah tadi, seharusnya yang asli nih dia terupload yang dilegalisir. Nah apakah di masa sanggah ini dia bisa mengulang penguploadan dokumen tadi atau bagaimana? Jadi masa sanggah ini kita bisa melakukan sanggah apabila yang salah itu yang memeriksa. Kalau yang salah kita yang mengunggah tidak bisa. Misalnya gini, kita mengunggah ijazah legalisir, kan yang salah kita tidak bisa melakukan sanggah. Tapi kalau kita merasa dokumen kita sudah benar, yang diupload adalah ijazah asli, tapi keterangan ditolaknya itu bukan, nah itu bisa kita lakukan sanggah. Oke, biasanya berapa lama masa sanggah ini? Kalau untuk masa sanggah biasanya ada jadwalnya ya. Ada jadwal. Ya, ada jadwalnya di pengumuman itu masa sanggah. Nah, dan biasanya tuh untuk masa sanggah itu kita cuma mengkonfirmasi mungkin keraguan dari admin verifikatornya. Contoh misalkan kita mengunggah ijazah asli seperti yang disampaikan Ibu Dina tadi, mungkin stempelnya buram sama admin verifikator itu entah mereka ragu atau gimana, akhirnya mereka memutuskan mungkin itu dianggap seperti legalisir seperti atau fotokopi. Nah itu bisa disanggah di dalam masa sanggah seperti itu. Oke, nah jadi begini, saya pernah ikut tes CPNS tapi pernah gagal di administrasi. Saat itu saya pernah menggunakan materai. Saya tidak tahu nih apakah itu materainya sudah pernah digunakan apa belum gitu. Jadi saat itu di-upload nih Bu, saya upload. Terus saat administrasi kelulusan itu diumumkan bahwa di e-materai saya itu pernah digunakan. Nah, sekarang ini saya mau bertanya nih, bagaimana sih cara penggunaan e-materai itu sebenarnya? Kalau untuk e-materai sebenarnya lebih mudah ya, karena kan satu kali upload pasti dapat satu e-materai gitu kan, satu kali upload dokumen. Nah, yang perlu kita perhatikan itu penempatan e-materainya. Penempatannya? Iya, penempatannya itu jangan sampai bertabrakan dengan tanda tangannya. Oh, mungkin berarti kesalahan saya waktu lulus administrasi di situ, karena setahu saya e-materai itu tanda tangannya di atas materai, berarti di situ kesalahannya Bu ya. Kalau pakai materai materai tempel, ya gitu. Satu lagi tambahan. Satu lagi boleh. Kemarin kan untuk seleksi CPNS sempat materainya bermasalah ya, nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Akhirnya muncul kebijakan dibolehkan untuk materai tempel. Nah, pengalaman sebelum-sebelumnya ada juga tuh yang gugur gara-gara materai tempel. Ternyata materai yang digunakan itu adalah materai scan, ditempel ke semua surat pernyataan. Oh, berarti dia menggunakan satu materai untuk semua jadi materai surat. itu dianggap tidak asli karena ada nomor seri atau nomor kodenya ya di materai. Itu terbaca itu sama admin verifikator. Dan itu digugurkan. Iya, berarti seperti itu. Jadi memang kalau diminta pakai materai, gunakanlah materai sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti begini, sahabat religi, jika kita pengen menggunakan materai tempel, nah berapa surat yang mau kita gunakan materai, kita beli jumlah itu, tidak boleh pakai satu materai untuk di setiap dokumen gitu maksudnya ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih, kesibukan saat melamar CPNS kemarin apa? Apakah saat itu sedang bekerja atau kuliah atau menganggur atau bagaimana? Silakan Ibu Dina dulu. Kalau saya di tahun 2018 dan 2019 kesibukan saya sama, masih kuliah. Masih kuliah. Ya, cuman di tahun 2019 kemarin kebetulan tesnya berbarengan dengan saya sedang tesis. Oh gitu. Ya, jadi membagi waktunya agak lumayan sih kemarin. Lumayan. Iya, lumayan challenging. Saat melamar CPNS, Pak Rifki, apa kesibukannya? Apakah sedang bekerja atau ada kesibukan lain? Ya, saya sudah bekerja waktu itu semenjak dari lulus 2014 saya sudah langsung bekerja dan akhirnya memutuskan untuk beralih ke ASN di 2019. Memang cukup sulit ya menyesuaikan antara harus belajar lagi karena sudah lulus sekian tahun dengan beban pekerjaan juga yang ada waktu itu. Jadi memang itu butuh manajemen waktu yang lumayan ya. Oke, jadi bagaimana cara Bapak memanage manajemen waktunya tadi antara belajar, kerja, secara seleksi CPNS ini kan dalam waktu yang singkat gitu? Sebenarnya kami itu diuntungkan waktu itu dengan kondisi COVID gitu ya. Jadi memang masa seleksi itu agak panjang. Jadi kami sebenarnya masih punya spare waktu yang cukup
lumayan untuk mempersiapkan diri. Nah, cuma saya mensiasatinya itu dengan belajar itu di malam hari, karena saya biasanya siang kan kerja ya, Senin sampai Jumat, malamnya belajar, itu Sabtu sama Minggu saya maksimalkan juga untuk belajar. Kalau Ibu Dina bagaimana? Kan tadi Ibu Dina menjelaskan saat melamar Ibu Dina disibukkan dengan persiapan tesis. Nah, itu kan juga membutuhkan pemikiran dan tenaga belajar ya. Nah, ini bagaimana cara Ibu membagi waktunya antara belajar untuk persiapan CPNS-nya dan tesisnya? Nah, kalau saya alhamdulillah kan tes sebelumnya 2018 ya, cuman selisih 1 tahun gitu. Jadi masih banyak ingat gitu. Apalagi yang tentang hafalan mengenai tes wawasan kebangsaan masih banyak yang saya ingat. Jadi saya hanya membaca sekilas untuk mengingat kembali. Cuman karena kelemahan saya di hitung-hitungan di bagian TIU, itu yang saya pelajari. Oh, berarti cara belajarnya mungkin yang kita kurang ya? Iya, benar. Mana yang saya paling tidak bisa itu yang saya ulang-ulang terus gitu kan. Terus kemudian juga malam sebelum tidur saya banyak mendengar YouTube yang membedah soal-soal SKD. Jadi cara belajar Ibu Dina tadi bisa dikatakan menonton dari YouTube gitu ya. Fokus ke kelemahan fokus sendiri. ke kelemahan sendiri. Oke, karena dari TIU-nya yang kurang ini ya. Iya, kurang betul. paham. Oke. Nah, kalau Pak Rifki bagaimana nih cara metode belajarnya? Kalau saya, karena memang sudah cukup lama ya meninggalkan hal-hal seperti itu, jadi kemarin itu saya berfokus dulu ngecek saya unggulnya di mana, lemahnya di mana gitu ya. Berarti sama ya sama Bu Dina tadi. Oke. Saya nyoba dulu, kebetulan BKN fasilitasi ya, ada web buat simulasi CAT BKN. Itu kita bisa daftar buat nyoba kayak apa sih tes SKD itu, nah gitu. Nah, saya ngukurnya di situ tuh. Ternyata setelah saya coba, saya lebih cepat mengerjakan soal-soal di bidang TIU dan TWK, mungkin karena banyak hafalan ya, dan itu sudah saya lama lupakan, tidak mengikuti lagi. Akhirnya saya lebih berfokus mendalami TWK seperti itu. Iya. Apalagi untuk dari tahun 2018 ke 2019 ke atas itu soalnya itu sudah dalam bentuk HOTS. Jadi memang membutuhkan penalaran yang lebih dalam untuk menjawab seperti itu. Oke, nih Bu Dina, tadi Ibu lebih mendalami di TIU. Iya, Nah, betul. coba Ibu jelaskan TIU itu seperti apa? Di dalamnya itu ada apa itu dengan TIU? Kenapa Ibu lebih bisanya di TIU gitu? Sebenarnya di TIU itu ada banyak macam soal ya, ada deret angka, ada logika berpikir kayak gitu kan, yang tentang berpikir abstrak. Nah, kalau untuk deret angka alhamdulillah masih bisa pada saat Masih itu. bisa. Yang tidak bisa malah yang hitung-hitungan yang ada rumusnya. Oh gitu. Iya, jadi itu yang saya harus belajar lagi, Yang mengingat lagi hitung-hitungan ada rumus rumusnya. itu masuk ke dalam TIU. Iya, betul. Oh gitu. Cuman kalau untuk detailnya seperti apa, udah lupa nih karena lupa. udah berapa tahun gitu. Kalau Pak Rifki tadi ini tentang TKP dan TWK ya? Saya di TWK-nya. Oh, di TWK-nya. Nah, sekarang bisa Bapak jelaskan TWK itu seperti apa? TWK itu kan wawasan kebangsaan ya. Di situ sebenarnya ditanya itu sejarah penerapan Pancasila, kemudian masalah NKRI, undang-undang, pokoknya semuanya berhubungan dengan kebangsaan itu. Nah, cuma karena waktu itu ketika saya nyoba itu kebanyakan pertanyaannya hafalan, makanya mau nggak mau itu harus baca lagi. Harus baca lagi. Kalau TWK, TWK ya. Sedangkan untuk TKP ini tipsnya sebenarnya kan itu yang diuji adalah karakter pelamar ya, karakter pelamar. Jadi jika ingin menjawab, pastikan memposisikan diri itu sebagai seorang ASN ketika menjawab. Ya, jangan memposisikan diri sesuai dengan idealisme masing-masing seperti itu. Karena memang itu kan seleksi untuk menjadi seorang ASN. Jadi memang yang akan dinilai itu adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan ketika kita menjadi seorang ASN seperti itu. Kemudian untuk TKP itu semua opsi jawaban itu memiliki nilai. Nah, sekarang gini Bu Dina, saat mengikuti tes itu ada berapa soal di tahapan SKD ini? Ada 100 butir soal. 100 butir Ya. soal. Oke. Cara kita membagi untuk menjawabnya, apakah ada tips dan triknya? Misalnya ini kan ada TWK, TIU dan TKP. Nah, apakah kita harus menjawab yang bisa dulu atau kita harus dari pertama dulu kita lihat soalnya atau bagaimana? Ini tips dari Ibu Dina aja karena sudah pernah mengikuti seleksi CSN dan udah lulus gitu. Kalau saya
mengerjakannya urut ya dari 1 Urut. sampai 100, tapi kalau misalnya ada yang tidak saya bisa, langsung next, Oh, langsung lanjut, next. langsung skip sampai nanti udah di soal terakhir saya balik lagi nih ke soal yang tadi belum saya jawab, kayak gitu kan. Berarti kalau dari Ibu Dina membaca dari awal ya? Iya, dari betul, pertama. baca dari awal. Kalau dari Pak Rifki bagaimana? Apakah ada tipsnya harus kita selesaikan yang kita bisa dulu atau bagaimana? Ya, kalau saya waktu itu memang pastinya yang dikerjakan itu biar ini ya tidak membuang waktu dan masih fresh di awal. Itu memang kejar yang paling dikuasai dulu. paling dikuasai. Kebetulan saya waktu itu paling menguasai misalnya di bagian TIU gitu ya. Berarti saya kerjakan dulu TIU. Karena saya agak lemah di TWK, saya kasih yang terakhir ya. Habis TIU saya lanjut ke TKP. Karena TKP itu sebenarnya kan butuh pertimbangan tuh jawabnya, karena memilih mana yang paling tepat. Ya, karena semua jawabannya itu bakalan benar, ada butir nilainya, makanya itu butuh pertimbangan. Saya pilih. Setelah itu saya selesaikan TKP, baru TWK. Kemudian saya juga menghindari soal-soal yang pertanyaannya panjang atau memiliki teks yang panjang, itu saya hindari dulu, karena khawatirnya itu mengakibatkan distraksi, membuat waktunya terbuang banyak sehingga tidak maksimal dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Sekarang begini, untuk persiapan ujian nih, misalnya kita sudah dijadwalkan untuk ujian seleksi CPNS, sudah keluar jadwalnya. Nah, persiapan yang harus kita siapkan itu apa? Apakah ada yang boleh atau ada yang tidak boleh atau syarat-syarat tertentu untuk mengikuti ujiannya? Yang jelas baca pengumuman dari instansi yang Iya, kita berarti tuju kita harus secara milih ya. detail, karena tiap instansi bisa beda-beda. Oh gitu, ya siap. Karena dulu waktu saya tes di BSSN, itu untuk wanita diperbolehkan pakai celana. Tapi ketika di Kemenak wajib pakai rok. Oh, gitu, Nah, ya. jadi kita beneran harus baca detail persyaratannya. Iya. Berarti dari kostum dulu ya, kita Iya, harus dari jelas kostum. bagaimana. Dari waktu, sebisa mungkin 2 jam sebelum dimulai kita sudah ada di tempat. Oke, kalau dari Pak Rifki bagaimana waktu seleksi? Sebenarnya sama ya, kita baca detail itu pengumuman, kemudian jangan menyepelekan masalah pakaian. Contoh, mungkin dipersyaratkan harus sepatunya hitam, ya pakailah sepatu hitam. Walaupun kalau nggak punya, nggak harus beli, boleh pinjam, seperti itu ya. Kalau misalkan disuruh bawa pakai pita di lengan baju, pakai. Jangan sampai itu menjadi hambatan di awal yang mengakibatkan kita buyar konsentrasinya, seperti itu. Sebelum ujian pastikan sudah sarapan atau makan dulu gitu. Jangan sampai nanti ketika ujian lapar dan tidak konsentrasi, seperti itu. Berarti itu persiapan yang Iya. sudah kita rencanakan ya Pak? Iya, memang Oke, harus terencana. direncanakan. Ya, seperti itu. Kemudian seperti apa lagi ya? Biasanya yang dilarang itu kan udah disebutkan ya. Dilarang membawa, misalnya dilarang membawa gadget, dilarang membawa jam Perhiasan tangan. atau- Iya. Memang dari awal itu sudah langsung jika memang dibawa, silakan langsung dipisah. Nanti biasanya di tempat seleksi itu sudah disiapkan tuh ruangan penitipan barang, ya. Dan jangan coba-coba tetap bawa ke ruangan seperti itu. Biasanya dibolehkan itu biasanya pensil kayu ya. Pensil kayu itu masih dibolehkan karena nanti dibutuhkan untuk oret-oret menjawab pertanyaan gitu, di dalam ruangan ujian. Nah, itu sahabat religi. Saat kita pengen mengikuti seleksi ujian, nah persiapannya itu kita harus membaca pengumuman sedetail mungkin, karena setiap instansi itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, seperti itu ya. Begini Pak Rifki, apakah ada saran, motivasi atau pesan-pesan untuk para pejuang CASN di luar sana tentang bagaimana mengikuti seleksi agar bisa lolos di CASN ini? Kalau pesan dari saya ya, sebenarnya simple. Karena ini ujian maka harus persiapan. Nah, kebanyakan yang gugur itu adalah mengandalkan nasib. Udah tahu mau ujian, nggak belajar, nggak persiapan, terus berharap lulus, itu apa ya, kemungkinannya itu kecil kali gitu bakal lulus gitu. Maka memang kalau pengen lulus harus belajar, harus persiapan seperti ya. Oke, nah sahabat religi, itulah tadi bincang-bincang kita bersama 2 orang narasumber di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi seputar Kemenak Inhil. Nah, perlu kita ingat di pikiran dan hati kita bahwa setiap usaha harus kita iringi dengan doa agar hasilnya itu sesuai dengan harapan kita.
Oke, terima kasih kepada dua narasumber, Pak Rifki dan Ibu Dina. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para sahabat religi dengan cara dukung kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.